Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang POAK. POAK merupakan sebuah prinsip manajemen organisasi yang pertama kali diperkenalkan oleh George R. Kelly, yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Masih banyak yang belum memahami bahwa yang dibalik kesuksesan sebuah bisnis adalah sebuah organisasi yang baik. Menurut George R. Terry, fungsi manajemen perusahaan, actuating, dan controlling, keempat fungsi manajemen ini tidak berjalan secara linear, namun spiral, sehingga memungkinkan suatu organisasi akan bergerak terus-menerus dan tidak berhenti pada satu tahap. 1. Planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematik dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan masalah tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai upaya memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen karena dengan merencanakan aktivitas organisasi ke depan, maka segala sumber daya dalam organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi. 2. Organizing. Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi sesuai dengan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegiatan ini merupakan keseluruhan proses memilih orang-orang serta mengalokasikannya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam organisasi serta mengatur mekanisme kerjanya sehingga dapat menjamin pencapaian tujuan program dan tujuan organisasi. Outplanting. Perencanaan dan perorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja organisasi yang bertanggung jawab. Untuk itu, maka semua sumber daya manusia atau SDM yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Setiap pelaku organisasi harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, peran, keahlian, dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi, program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Inti dari outplanting adalah pergerakan semua anggota kelompok untuk bekerja agar mencapai tujuan organisasi. Keempat, yaitu controlling. Controlling bukanlah hanya sekedar pengendalian pelaksanaan program dan aktivitas organisasi, namun juga mengawasi sehingga bila perlu dapat mengadakan koreksi. Dengan demikian, apa yang telah dilakukan staf dalam diarahkan ke jalan yang tepat dengan maksud pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Inti dari controlling adalah proses memastikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana. Agar pekerja berjalan sesuai dengan tujuan organisasi dan program kerja, maka dibutuhkan pengontrolan baik dalam bentuk pengawas, inspeksi, hingga audit. Baiklah, di sini kami mengambil contoh pada perusahaan KFC. Yang pertama yaitu planning. Sebagai pemegang hak waralaba tunggal untuk merek KFC di Indonesia, PT Fast Food Indonesia Tbk didirikan oleh keluarga Gilel pada tahun 1978.
Pada tahun 1979, perseroan mendapatkan akuisisi waralaba dengan membukakan gerai pertama pada bulan Oktober di Jalan Melawai di Jakarta. Pembukaan gerai pertama terbukti sukses dan diikuti dengan pembukaan gerai-gerai selanjutnya di Jakarta dan ekspansi hingga ke sejumlah kota besar lainnya di Indonesia antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Sukses membangun merek ini menanamkan KFC dalam benak konsumennya sebagai merek waralaba cepat saji yang terkenal dan dominan di Indonesia. Yang kedua yaitu Act One Thing. Pengalaman sukses dan peningkatan pertumbuhan yang berkelanjutan selama lebih dari 30 tahun tidak diragukan lagi telah menjadi merek KFC sebagai pemimpin pasar restoran cepat saji dan negara ini. Ekspansi jaringan restoran terus diupayakan supaya bisa hadir dekat dengan konsumen, baik di kota-kota metropolitan yang syarat persaingan maupun di kota-kota di daerah tingkat 2. Sejak 4 tahun terakhir, perseroan lebih berfokus pada pembukaan gerai bertipe freestanding atau gerai yang berada di bangunan yang berdiri sendiri, yang memberikan fleksibilitas yang lebih dalam jam operasi dengan fasilitas lengkap untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Yang ketiga yaitu organizing. Dengan bergabungnya Salim Group pada tahun 1990 sebagai salah satu pemegang saham utama, semakin mendorong inisiatif ekspansi bisnis perseroan. Dan pada tahun 1993, perseroan terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Jakarta atau sekarang Bursa Efek Indonesia. Satu langkah untuk meningkatkan pertumbuhannya, kepemilikan saham mayoritas 80% pada saat ini terdistribusi 43,84% kepada PT Gelalel Pertama dari Gelalel Group dan 35,84% kepada PT Mega Era Raharja dari Salim Group. Sementara saham minoritas sebesar 20% terbagi kepada masyarakat dan koperasi karyawan. Yang keempat yaitu controlling. Perseroan selalu memonitor kondisi pasar dan citra merek KFC secara keseluruhan dan mendapatkan respons dari konsumen tentang kualitas produk, layanan, dan fasilitas melalui survei rutin yang disebut dengan Brand Image Tracking Study atau yang disingkat BITS yang dilakukan oleh agensi survei independen. Visi perusahaan selalu menjadi merek restoran cepat saji dan selalu menjadi brand nomor 1 di Indonesia dan mempertahankan kepemimpinan pasar dengan menjadi restoran yang termodern, terfavorit dalam segi produk, harga, pelayanan, dan fasilitas. Misi perusahaan semakin memperkuat citra merek KFC dengan strategi-strategi dan ide-ide yang inovatif, terus meningkatkan suasana bersantap yang tiada bandingnya, dan konsisten memberikan produk, layanan, serta fasilitas restoran yang selalu berkualitas, mengikuti kebutuhan dan selera konsumen yang terus berubah.